Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Biasa. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semuanya hadir, datang kembali, kita kumpul kembali pada hari Minggu dalam keadaan sukacita, dalam keadaan luar biasa. Amin. Amin. Kita ketemu lagi dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh hadir kembali, bangun di pagi hari, menghirup udara segar semua anugerah-Mu Tuhan. Bahkan kami tiba di tempat ini dengan keadaan selamat, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena turut campur tangan-Mu Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Bapa. Kami boleh berkumpul kembali Tuhan. Meskipun keadaan sangat-sangat mengancam Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada batasan Tuhan untuk datang bersama dengan-Mu Bapa, untuk sama-sama melayani-Mu, sama-sama menyembah-Mu Tuhan di tempat ini. Kuduskan tempat ini, wilayah ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Depan, belakang, kanan, kiri semua Tuhan, Tuhan kuduskan Bapa. Jamah setiap hati yang terhamba-Mu ya Tuhan. Mereka yang datang karena kerinduan Tuhan, mereka yang datang bersuka cita, bahkan bersyukur untuk-Mu Tuhan. Oh di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersama-sama menaikkan pujian Tuhan kami, karena Kau layak disenangkan, layak dipuji dan layak disembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita puji. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu. Katakan Yesus, takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Kau yang sanggup bahkan sanggup mengubah diriku,
Kami tahu Tuhan, kasih-Mu lebih besar dari apapun Tuhan. Sekarang kami mau lebih lagi Tuhan, kami menyatakan kasih-Mu Tuhan, kami menyerukan nama-Mu Tuhan, lebih lagi buat Engkau Tuhan. Kau yang bersiap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita Bapak Ibu? Ayo lama sekali. Ada sukacita buat Tuhan Yesus, amin. Amin. Bangkit serukan nama Yesus, kita puji Dia.
syukur hari ini kami masih boleh datang ke rumah Tuhan. Kami masih boleh beribadah bersama-sama. Kami masih boleh mengucap syukur, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, sebab Engkau yang layak kami puji, kami muliakan di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan.
Terima kasih buat sukacita ilahi yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu pagi hari ini kembali belajar firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami, bukakan rahasia firman-Mu, beri hikmat untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan buat kami. Hamba hanya alat dalam tangan Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang siap dipercaya dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur hari ini kita ada di rumah Tuhan. Amin. Saudara sehat hari ini? Amin. Sudah sukacita hari ini? Amin. Bapak Ibu, sekali lagi apapun keberadaan kita hari ini, percayalah Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Amin. Jadi setiap ada kesempatan kita datang ke rumah Tuhan, itu berarti kita diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita lihat firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu bisa perhatikan. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Amin Bapak Ibu. Tuhan gembala kita tidak akan Tuhan izinkan kita kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ini lahir dari sebuah proses panjang, proses pergumulan hidup yang panjang dalam menjalani panggilan Tuhan dari seorang gembala domba sampai menjadi raja Israel yang kedua. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 11 sampai 13, ketika Saul ditolak oleh Tuhan karena tidak taat, maka Tuhan mengutus Samuel untuk mengurapi seorang raja baru dari keluarga Isai. Prosesi berjalan, Isai menampilkan anak-anaknya yang secara fisik, Bapak Ibu, secara lahiriah mereka cocok, punya kualifikasi untuk menjadi seorang pemimpin, tinggi, besar, ganteng. Dulu zaman pilpres kan, ada seorang figur yang gagah, ganteng, itu Pak SBY. Semua ibu-ibu pilih karena kegantengan, karena ketampanan. Secara manusia seperti itu umumnya, punya kriteria seperti itu. Tetapi Tuhan tidak memilih mereka. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan melihat hati, bukan melihat fisiknya. Singkat cerita, ditanyalah, ini semua anakmu? Enggak, ada satu lagi, anak yang bungsu. Sedang di mana dia? Dia sedang di padang. Ngapain? Menggembalakan domba. Dombanya nggak banyak, Bapak. Tapi dia setia, dia menjadi gembala yang baik pada saat itu. Yaitu Daud. Singkat cerita, Daud tampil muka kemerah-merahan, dan Tuhan berkata kepada Samuel, inilah orang yang kamu harus lakukan.
Jadi Bapak Ibu, rupanya luar biasa rencana Tuhan besar dari memanggil seorang gembala yang biasa, orang yang sederhana, tapi karena ada rencana Tuhan yang besar, dia dijadikan oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa, orang yang besar. Dan semua itu melalui proses. Jadi Bapak Ibu, Mazmur 23 ini lahir dari sebuah proses yang panjang, pergumulan yang panjang. Kalau kita Bapak Ibu lihat pergumulan Daud itu luar biasa. Bahkan ada satu pasal Bapak Ibu dalam Mazmur itu menceritakan dalam pergumulan yang berat, dalam ketakutan yang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, Daud sendiri, dia pernah berpura-pura gila. Ada nggak di sini orang? Ada orang yang berpura-pura miskin, ada Bapak. Jadi kita di Jakarta susah membedakan mana yang miskin, mana yang miskin, mana yang miskin, mana yang berpura-pura miskin, mana yang kaya, mana yang pura-pura kaya. Tapi kalau kita ketemu di jalan, ada nggak orang yang berpura-pura gila? Kebanyakan yang gila ya gila. Jarang orang yang berpura-pura gila. Dia seorang raja loh. Tapi dalam tekanan, dalam pergumulan, dia pernah menjadi seorang yang pura-pura lupa ingatan. Gila, sampai orang nggak mengenali dia. Sehingga dia lolos dari bahaya yang harus dia alami sendiri. Orang mau tangkap, dia mau bunuh. Jadi Bapak Ibu percayalah bahwa kalau kita Tuhan izinkan mengalami banyak pergumulan, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan munculkan. Amin. Amin. Yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi, Mazmur 23 ini lahir dari sebuah proses pergumulan hidup yang panjang dalam menjalani panggilan Tuhan dari seorang gembala domba sampai menjadi raja Israel yang kedua. Pengakuan Daud bahwa Tuhan adalah gembala yang baik lahir dari sebuah pengenalan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah ini yang penting, yang perlu dicatat. Jadi Daud kalau dia menyatakan pengakuan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, itu bukan dari kata orang, bukan dari hasil proses belajar secara akademis saja. Belajar itu perlu, belajar teologi tentang Tuhan itu bagus Bapak. Pengetahuan iman itu bagus, tapi tidak cukup sampai di situ. Dia harus masuk kepada dimensi yang lebih lagi yang disebut dengan pengalaman iman. Amin. Jadi pengakuan Daud bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik itu lahir dari sebuah pengenalan secara pribadi, bukan dari kata orang. Bapak Ibu, banyak orang Kristen, maaf ya Pak, apalagi kalau dia lahir dari keluarga Kristen, sudah dikandung dalam kandungan Kristen, lahir seolah-olah Kristen itu sama dengan agama lain. Sehingga mudah Bapak Ibu orang berganti-ganti agama itu. Karena pernikahan berganti agama, karena pekerjaan, jabatan berganti agama. Seolah-olah agama itu seperti jubah. Kalau saya tidak lahir dalam keluarga Kristen, saya bersyukur Bapak Ibu punya pembanding, mana ilah, mana Allah. Itu harus punya pengalaman pribadi gitu loh. Sehingga ketika ada badai, ada topan, ada pergumulan, kita akan tetap berpegang kepada iman kita. Amin. Karena apa? Karena kita tidak hanya sekedar pengetahuan iman, tapi juga punya pengalaman iman. Bapak Ibu, kalau kita punya pengalaman iman dengan Tuhan, orang mau bilang apa juga, kita akan tetap berdiri teguh. Amin. Karena kita punya pengalaman iman. Makanya dalam Mazmur yang lain berkata gini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, alami Tuhan. Itu poin yang paling penting Bapak Ibu. Kalau kita berkata Tuhan engkau baik, enggak salah. Tapi kalau hanya sekedar itu sebagai pengetahuan bahwa Yesus Tuhan, hanya sebagai pengetahuan, tapi kita tidak mengalami bahwa hidup Yesus itu yang sudah dikorbankan, yang mengubah hidup kita, memperbarui hidup kita, kita akan lemah Bapak Ibu. Benar, semua orang juga percaya Yesus Tuhan, tapi ngalami. Dulu waktu saya sekolah Bapak Ibu, kita diajar bagaimana kita harus hidup dengan iman. Jadi hamba Tuhan ini diajar dari awal supaya kita hidup iman. Hidup beriman dulu. Dari beriman kita melihat, bukan karena kita melihat baru beriman. Itu diajar Bapak Ibu. Masuk akal, teorinya masuk, kena.
kerjanya di lapangan. Ketika kita sudah masuk dalam dunia pelayanan, apa arti dengan hidup karena iman, hidup karena percaya? Suatu saat saya pernah Bapak Ibu, ini bukan mencobai Tuhan, tapi saya kepingin mengalami kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup pelayanan itu. Ya semua kita bisa punya uang, terus kita tabung, kita punya ATM. Saya punya juga dulu. Tapi dalam kondisi saya tidak punya uang cash Bapak. Tapi saya berkata, Tuhan, aku mau lihat kuasa-Mu bekerja. Aku tidak bergantung dari ATM. Benar-benar nggak ada duit. Tapi tidak puasa. Tapi saya mau makan, tapi nggak ada uang. Singkat cerita Bapak Ibu, pas jam makan siang, ini saya dapat telepon. Saya punya satu angkatan, itu namanya Pak Pendeta Untung Nakali. Sekarang dia ada di BPH, staf BPH. Saya waktu itu masih tinggal di Pontianak. Dia telepon saya. Untuk di mana? Aku di Pontianak, lagi di rumah makan, datang. Kebetulan tempatnya nggak jauh Bapak Ibu. Saya datang. Ini hal yang kecil mungkin bagi Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, hidup dengan iman itu bukan hanya sekedar teori, tapi sebuah pergumulan sampai kita benar-benar meyakini bahwa karena percayalah kita hidup dan hidup karena percaya. Amin. Seperti Paulus berkata, aku tidak hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Itu tingkatannya sudah beda. Jadi Daud ini Bapak Ibu, dia mengenal Tuhan secara pribadi. Dia punya pengalaman pribadi, dia punya pengenalan terhadap Tuhan secara pribadi, sehingga dia berkata, Tuhan adalah gembala yang baik. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama bahwa kita punya Tuhan adalah gembala yang baik. Amin. Bapak Ibu, sebagai keluarga besar GBI Parakletos, Bapak Ibu punya gembala, Pak Jos, gembala yang Tuhan percayakan dia sebagai gembala yang baik. Tapi Bapak Ibu punya gembala namanya Pak Jos. Senang nggak Bapak Ibu punya gembala yang baik? Senang? Gembala tidak boleh menilai diri sendiri loh Pak. Yang menilai gembala itu jemaat Pak. Saya dalam pelayanan banyak kadang-kadang menemukan ada jemaat yang kecewa dengan gembala, nggak mau beribadah lagi karena kecewa dengan. Suatu saat saya ketemu seorang bapak di tempat pelayanan yang baru. Rupanya dia di samping gereja rumahnya Bapak. Tapi kenapa dia tidak mau ke gereja? Tidak mau ke gereja padahal dia orang Kristen. Dulu dia jemaat di situ. Kenapa dia tidak mau ke gereja? Saya penasaran Bapak. Saya bergaul dengan dia akrab. Akhirnya dia terbuka Bapak. Dia kecewa. Kecewa dengan siapa? Bukan dengan Tuhan, tapi dengan gembala. Kecewanya apa Bapak? Ini gembalanya adalah lurah. Lurah punya otoritas gitu. Maaf kata, tanahnya dia diserobot. Jadi gembala nyerobot tanah di mana? Dia kecewa. Dia kecewa, nggak mau ke gereja. Tentu Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kalau gembala yang seperti itu. Amin. Gembala yang baik kita akan belajar hari ini. Saya juga hamba Tuhan. Saya belajar dari keteladanan gembala yang dinyatakan oleh Daud sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada poin itu, saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita berkata bahwa Tuhan adalah gembala, kita adalah domba-dombanya, sebenarnya itu sebuah gambaran tentang relasi yang dekat, yang intim kita dengan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita mengucap syukur. Kita punya Allah bukan Allah yang transenden, bukan Allah yang jauh dan kita harus memanggilnya dengan teriakan yang keras baru dia mendengar. Tidak. Tapi dia Allah yang imanen. Amin. Dia Allah yang Immanuel. Dia yang di sorga turun ke bumi. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Aduh, luar biasa Bapak Ibu. Makanya kebahagiaan orang Kristen adalah kenapa? Karena Allah ada bersama dengan kita. Amin. God be with you. Allah beserta dengan engkau. Dia Immanuel. Bayangin Bapak Ibu, kalau
kalau ini benar-benar kita pahami, kita punya hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan. Makanya nggak ada kata-kata yang kata kalau disuruh berdoa saya nggak bisa berdoa. Bapak Ibu, Tuhan itu sangat mengerti. Dia gembala yang baik, dia mengenal Tuhan. Bapak Ibu mau doa pakai pasal. Tuhan mengerti, dia sebagai gembala yang baik. Ada sebuah relasi hubungan yang dekat. Bapak Ibu, gembala yang baik yang pertama, dia menggembalakan domba-domba. Mari kita lihat ayat 2 sampai 3. Kembali kita lihat Tuhan adalah gembalaku. Ayat yang kedua, Ia apa katanya? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bapak Ibu, kata-kata Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menggembalakan hidup kita. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada Bapak Ibu, kita boleh menikmati hal-hal yang baik. Itu sebenarnya karya gembala yang agung, gembala yang baik. Dia membimbing kita, dia menuntun kita, dia menyegarkan jiwa kita. Waktu kita ada tekanan, ada pergumulan, Roh Kudus datang lewat firman-Nya, menghibur, menguatkan kita, menuntun kita. Itu bentuk-bentuk penggembalaan seorang atau Tuhan sebagai gembala yang baik. Amin. 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 Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau gembala secara manusia Bapak Ibu, kita terbatas. Hamba Tuhan terbatas. Tapi gembala yang baik itu Tuhan Yesus. Dia Allah yang tidak terbatas. Amin. Amin. Bapak Ibu kalau punya pergumulan, punya masalah, semuanya minta tolong sama gembala. Gembala terbatas, waktunya terbatas, tenaganya terbatas, berkatnya juga terbatas. Tapi kalau kita datang kepada gembala yang agung, Bapak Ibu, tidak ada batasnya. Amin. Kasihnya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, berkatnya tidak terbatas, dan semuanya tidak terbatas, dan dia akan diberikan kepada kita sebagai domba-domba. Makanya Paulus berkata, aku tidak akan kekurangan. Ya betul, dia gembala yang baik. Kekurangan nikmat Tuhan bisa kasih hikmat. Kekurangan berkat Tuhan bisa kasih berkat. Kenapa? Karena dia gembala yang baik. Dia yang sedang menggembalakan hidup. Jadi gembala yang baik apa Ibu? Dia menggembalakan hidup kita. Dia bukan hanya statusnya gembala, tapi juga fungsinya sebagai gembala. Bapak Ibu, dalam gereja-gereja karismatik ya, itu semua orang bisa jadi gembala. Dari pengusaha jadi gembala bisa. Tapi sebenarnya bukan masalah jabatannya gembala, tapi sudahkah berfungsi sebagai gembala. Nah Bapak Ibu, menjadi gembala itu tidak mudah. Karena tugas penggembalaan itu tugas yang berat, tugas yang rumit. Kalau gembala nggak bisa mengajar, bayangkan saja kan, gimana domba-domba ini. Jadi tugas gembala itu tugas yang berat. Makanya Bapak Ibu, jemaat itu perlu menopang, amin, mendoakan gembala. Kan orang bilang gembala juga manusia, ya betul. Tapi dia bukan manusia biasa loh. Jadi jangan itu dijadikan tameng untuk menutupi kelemahan kita. Jemaat ada apa namanya? Jemaat perlu menopang, perlu mendoakan apa yang menjadi mungkin kekurangan gembala, perlu disupport, perlu didukung sehingga gembala bisa menjalankan fungsinya secara maksimal dalam panggilan kita. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi kita bersyukur karena kita punya gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Amin.
Dia berkata, akulah gembala yang baik. Bahkan sebelum aku katanya pencuri datang membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 14 sampai 15 kata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu jangan pernah meragukan Tuhan dalam hidup. Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah meragukan Tuhan dan jangan pernah mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan itu mengasihi saya, apakah Tuhan itu baik. Bapak Ibu, yang perlu kita pertanyakan, apakah saya sudah mengasihi Tuhan? Maka Yesus pernah bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? 3 kali dia kan. Ini bukan karena ini sesuatu yang serius, tapi Petrus menjawabnya tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Waktu Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Iya, aku mengasihi engkau karena engkau baik. Bapak Ibu, dalam dalam pengertian kasih, Bapak Ibu, ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih agape. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu, kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Memang ini tidak mudah. Ini kasih yang sangat ideal. Ini nggak mudah karena kita pasti kecenderungan kasih kita tuh manusiawi, Bapak. Kalau nggak kasih agape, kalau nggak kasih storge, itu kasih filia. Ada kasih apa lagi? Kasih eros. Itu yang seringkali mendominasi dalam kita mengasihi. Tapi yang Tuhan mau ajarkan adalah kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih yang hanya berbicara tentang kebaikan orang yang kita kasih. Untuk kebaikan orang yang kita kasih. Nggak mudah kan? Nggak mudah. Tapi saya percaya Bapak Ibu, gembala yang baik sudah memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana gembala yang baik dalam mengasihi domba-dombanya. Dia tidak hanya memberikan makan dan minum, dia hanya tidak membimbing dia ke air yang tenang, tapi gembala yang baik, firman Tuhan katakan, dia memberikan nyawanya menjadi tebusan. Bapak Ibu, Tuhan mengenal kita, mengenal karakter kita. Dia bisa menggembalakan setiap kita dengan cara Tuhan merubah dan membentuk karakter. Tuhan kenal kita, keterbatasan kita juga Tuhan tahu, kelemahan kita, kelebihan kita Tuhan tahu, pergumulan kita Tuhan tahu. Bahkan hal-hal yang akan terjadi di tahun 2022 Tuhan tahu, gembala yang baik dia tahu. Sehingga Bapak Ibu, dia bukan hanya sekedar tahu saja tentang hidup, tapi juga dia sanggup menggembalakan setiap kita karena dia mengenal setiap kita domba-domba. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Kita bersyukur dan kita bangga kita punya Tuhan gembala yang baik yang menggembalakan hidup kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, maukah kita digembalakan? Maukah kita jadi domba yang dengar-dengar? Maukah kita jadi domba yang nurut, yang setia? Bapak Ibu, konsep penggembalaan dalam perjanjian lama, makanya dalam ayat yang keempat, Bapak Ibu, di situ ada kata gadamu dan tongkatmu itulah yang menjual. Jadi seorang gembala Bapak Ibu dilengkapi dengan tongkat dan gada. Itu tujuannya apa? Gada itu Bapak Ibu untuk memproteksi. Kalau ada musuh, ada binatang buas, maka gembala itu akan memakai itu senjata itu, tongkat dan gada. Selain itu Bapak Ibu, tongkat dan gada itu dipakai juga untuk mendisiplin. Jadi gembala yang baik dia menggembalakan dengan kasih. Tapi kasih yang baik itu mendidik. Firman Tuhan katakan, barang siapa ku kasihi,
dia ku tegur dan ku ajar. Karena itu relakanlah hati dan berdoa. Saya mau katakan Bapak Ibu, setelah kita terima Yesus, kita diposisikan sebagai gembala, sebagai domba, dia gembala. Kita diberikan free will Bapak Ibu, kehendak bebas. Bapak Ibu tidak ke gereja datang hari Minggu, nggak langsung Tuhan ajar. Mungkin Tuhan tegur gitu. Barang siapa ku kasih dia ku tegur. Tapi ada saat tertentu, ada situasi tertentu di mana kalau kita nggak dengar-dengaran Bapak Ibu, Tuhan bisa ajar kita. Saya punya teman ya, satu angkatan dengan saya. Dia pernah murtad, nggak mau ke gereja, nggak mau melayani lagi, nggak mau percaya Yesus lagi. Kalau temannya datang besuk dia dengan sombongnya berkata gini, kalau mau didoakan Bapak, udah doain dah. Kalau jari ini habis didoain bengkok begini, saya mau ke gereja. Bapak Ibu, ini kan udah bukan antikris lagi Bapak Ibu. Sombong, angkuh. Singkat cerita Bapak Ibu, orang-orang gereja hanya bisa mendoakan supaya Tuhan ingatkan, bawa kembali kepada Tuhan. Cara Tuhan itu kadang-kadang kita tak pernah mengerti, membawa orang kembali kepada jalan yang benar. Dia bawa motor Bapak, lagi ngebut bawa motor, lagi mau nyalip truk. Rupanya yang dia sambil itu truk gandengan, truk yang ada truk gandengan yang panjang. Dia pikir itu bukan truk gandengan. Jadi belum dia bisa nyalip, mobil datang tadi dari depan, dari lawan arah. Bapak Ibu, waktu itu dia kayak Yesus, tolong saya. Tuhan luputkan dia dari kecelakaan. Semenjak itu Bapak Ibu, dia menangis, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Rohnya menyala-nyala. Dia mau bangun gereja. Dia kalau kopas semangat sekarang Bapak Ibu. Dia cerita tentang Tuhan luar biasa. Kita domba dikasih free will, kehendak bebas. Kalau nggak percaya Yesus juga, sebenarnya Tuhan biarin aja kita. Tapi Bapak Ibu, Tuhan sudah mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita. Dia bayar kita dengan lunas dan kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi Tuhan, mata Tuhan selalu tertuju dalam hidup kita Bapak. Kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan pasti bawa kita kembali. Seperti anak terhilang itu. Pada akhirnya ada situasi yang akan Tuhan izinkan kita alami sampai kita menyadari bahwa kita punya Tuhan yang baik dan kita kembali kepada Dia. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, jadilah domba yang benar-benar benar. Karena gembala yang baik, dialah yang menggembalakan hidup kita. Jos hanya gembala yang diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menggembalakan Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau taat terhadap gembala, saya percaya berkat Tuhan turun atas hidup. Amin. Berkat Tuhan turun atas hidup. Karena berkat Tuhan berikan melalui gembala. Makanya Bapak Ibu kalau ibadah, gembala terakhir akan memberikan doa apa? Doa berkat. Tuhan berikan otoritasnya kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gembala. Untuk apa? Untuk menjalankan tugas penggembalaan itu. Karena Dia gembala yang baik, Dia yang menggembalakan kita sebagai domba. Percayalah Bapak Ibu, tahun 2022 apapun yang Tuhan akan izinkan kita alami, percayalah kita punya gembala yang baik. Amin. Dia akan menggembalakan hidup. Yang kedua Bapak Ibu, gembala yang baik, dia memproteksi atau menjaga domba-dombanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bapak Ibu, ada Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia menjaga domba-dombanya, Dia memproteksi hidup kita. Kita tahu Bapak Ibu bahwa banyak hal-hal yang bisa mengancam dan membahayakan hidup kita ini. Bapak Ibu, kalau kita sadar ya, bahwa kita ini berjalan di dalam peperangan rohani itu.
Musuh kita memang tidak terlihat, kata firman Tuhan. Musuh kita yang membahayakan hidup kita bukan mereka darah dan daging itu, bukan sesama kita, tetapi ada kuasa-kuasa kegelapan yang setiap saat ingin mengancam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan kasih kita karunia untuk melihat alam roh, kita bisa takut. Setan bawa pedang, kita kan nggak lihat, tapi kita mengucap syukur ada proteksi Tuhan. Amin. Ada proteksi Tuhan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi Tuhan itu kerjakan dalam hidup. Suatu saat Bapak Ibu, saya pernah dalam waktu saya bawa mobil, saya nabrak anak muda 2. Dia boncengan mobil saya, motornya saya nabrak, dia mental. Anak mudanya emosi, dia ambil itu botol aku, ada yang dia pukul mobil saya, keluar gitu, banyak dikit. Saya turun dengan tenang. Saya samperin dia. Saya minta maaf, saya rangkul dia. Dia tadinya mau pukul loh. Tukang itu, tukang apa namanya, warung di pojok itu. Lu jangan pukul. Singkat cerita, saya samperin dia, saya minta maaf. Terus saya lihat motornya nggak apa-apa. Saya tadinya mau kasih uang, tapi dia nggak mau. Bapak Ibu tahu nggak? Orang yang ada di belakang saya, di samping saya, yang saya lagi mau antar, waktu saya bernaik, dia bilang begini, Pak, tadi Bapak kok bisa kena ini? Dia bilang, saya melihat Pak, ada yang menyelubungi Bapak kan. Wow, katanya orang Muslim. Yang saya angkat itu orang Muslim. Dia bilang, Pak, ada yang menyelubungi Bapak kan. Jadi Bapak Ibu, ketika orang itu mau pukul saya, ada perlindungan Tuhan. Amin. Ada proteksi Tuhan. Dia sebagai gembala yang baik, dia memproteksi kita. Kita berjalan dalam lembah kekelaman, jangan takut katanya, sebab ada Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu, yang perlu kita yakini dalam hidup ini bahwa kita menjalani hidup ini dalam penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kalau ada dalam penyertaan Tuhan, Anda akan aman. Ada perlindungan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kita bukan cari-cari masalah ya. Tapi kalau ada masalah, kita kan gak usah lari. Hadapi, apalagi sebuah kebenaran. Tuhan akan lindungi kita. Saya merasakan Bapak Ibu, bagaimana proteksi Tuhan itu luar biasa. Dalam perjalanan hidup kita, kalau saya bisa ceritakan Bapak Ibu, ada banyak maut-maut yang mengintai hidup saya. Ibu saya cerita Bapak Ibu, waktu kecil saya sudah meninggal, tapi hidup lagi. Saya pernah tenggelam di sungai Kapuas, sungai Kahayan, tapi Tuhan tolong dengan cara. Saya pernah naik sepeda jatuh ke jurang, saya nggak apa-apa, Tuhan. Saya pernah naik mobil pickup, saya jatuh, kepala saya jatuh ke aspal. Dari sana sudah mulai ada mobil, tapi saya selamat. Saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa ada perlindungan Tuhan. Amin. Ada perlindungan Tuhan dalam pelayanan kita, dalam hidup. Ada perlindungan Tuhan dan dia nyata. Gembala yang baik, dia menjaga domba-dombanya, dia memproteksi kita sehingga kita aman dalam perlindungan Tuhan. Ini yang membuat kita tetap percaya bahwa perjalanan hidup kita ini dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Amin. Ada proteksi Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya cerita Bapak Ibu mungkin nggak percaya. Saya mengalami hal-hal itu, diproteksi oleh Tuhan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu dengan caranya yang ajaib dan luar biasa memproteksi hidup kita. Mungkin pakai orang lain, pakai apapun, tapi intinya bahwa gembala yang baik, dia memproteksi, dia menjaga domba-domba. Yang terakhir Bapak, gembala yang baik, dia membela domba-domba. Ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi aku dengan kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah, penuh melimpah. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan membela domba-domba.
Jadi kalau ada orang-orang Kristen, Bapak Ibu, orang-orang percaya yang diperlakukan tidak adil, saya mau katakan kita punya gembala yang pasti akan membela hidup kita. Bapak Ibu, lihat, kita pernah punya pemimpin di DKI, dalam tanda kutip yang dijolimi. Tuhan tidak lihat, dia gembala yang baik, dia pasti membela. Amin. Dia pembela yang agung. Tapi kalau kita salah, Bapak Ibu, ya Tuhan pasti biarkan kita untuk diproses. Tapi kalau kita benar, Bapak Ibu, percayalah, Tuhan pasti bela kita. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya pasti dibela oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengorbankan hidupnya, memberikan nyawa untuk kita, sehingga kita menjadi domba-domba miliknya Tuhan. Kita anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang sudah punya anak tentu lebih memahami bagaimana orang tua akan membela anak. Dalam tanda kutip, kadang-kadang walaupun anaknya salah tetap dibela. Tapi itulah kasih Tuhan, kasih yang tidak terbatas. Dia tidak hanya menggembalakan kita domba-dombanya, tapi juga dia memproteksi kita, dia menjaga kita, dan dia membela kita. Kita lihat apa itu? Perjalanan sejarah gereja membuktikan bagaimana pembelaan Tuhan dinyatakan. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja, kalau ada sampai saat ini gereja Tuhan itu karena Tuhan yang bela. Pernah gereja Tuhan diperhadapkan dengan penguasa yang tidak yang bengis, penguasa yang bengis, yang kejam, yang otoriter pada zaman itu, pada zaman Kaisar Nero, Bapak. Makanya Bapak Ibu kalau kita lihat ya, kitab Wahyu itu tentang penghiburan untuk orang yang menderita, itu kan bukan menderita karena kesalahan, tidak, tapi menderita karena iman kepada Kristus. Pada zaman Kaisar Nero, Bapak Ibu, orang-orang yang percaya, pemimpin-pemimpin rohani, uskup-uskup itu, mereka Bapak Ibu ada yang diadu dengan binatang, ada yang dibunuh dengan cara-cara yang keji, dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Tapi kalau iman Kristen ada sampai saat ini, itu karena ada pembelaan. Amin. Jadi jangan takut Bapak Ibu dengan apapun yang Tuhan izinkan kita alami, dengan ketidakadilan yang mungkin kita lihat, karena kita punya gembala yang baik. Dia tidak hanya menggembalakan kita, tapi juga dia menjaga kita, dan dia membela kita sebagai domba. Bapak Ibu, pertanyaan kita adalah, kalau kita punya gembala yang baik, kita pasti senang. Kita bersyukur, tapi biarlah kita menjadi domba. Ayat terakhir Injil Yohanes pasal yang ke-10, saya akan bacakan ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-domba, dan domba-dombaku mengenal. Mari Bapak Ibu, kita semakin setia dengan Tuhan, bergumul supaya sampai kita mengenal Tuhan gembala yang baik itu secara pribadi dalam hidup kita. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, dan bukan dari kandang lain. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita punya gembala yang baik. Jangan takut, jangan khawatir dalam menjalani hidup ini, sebab Tuhan menggembalakan kita. Dia memelihara kita, dan dia menjaga kita, dan dia memproteksi hidup kita. Mari berikan hidupmu untuk digembalakan oleh Tuhan, dan jadilah domba yang benar-benar akan dilindungi. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini karena kami kembali diajar oleh Tuhan, dan kami diingatkan
bahwa kami punya gembala yang baik. Engkau gembala yang baik dalam hidup kami. Yesus gembala yang baik yang sudah memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan meteraikan dalam hati kami. Firman-Mu membimbing, menuntun kami dan mengajar kami untuk kami menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang dengar-dengar. Kami menjadi domba-domba yang taat kepada Tuhan, mau digembalakan oleh Tuhan, mau dibimbing, dituntun oleh Tuhan terus, sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat yang Tuhan sediakan sebagai gembala yang baik dalam hidup ini. Bapak, terima kasih. Kami tahu Engkau akan terus membimbing, menuntun langkah-langkah hidup kami. Bahkan di tahun 2022, aku percaya Engkau tetap gembala yang baik dalam hidup kami. Engkau tetap akan membimbing, menuntun, mengarahkan hidup kami. Engkau akan tetap membela kami. Engkau tetap memproteksi hidup kami. Sehingga kami tetap berkata bahwa bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara yang besar. Kami ada aman dalam lindungan Tuhan. Sebab gembala yang baik akan menyertai, menuntun langkah-langkah hidup kami. Engkau gembala yang baik berjalan di depan kami, yang mengarahkan hidup kami. Engkau gembala yang baik ada bersama-sama dengan kami, menghibur, menguatkan kami. Dan Engkau gembala yang baik ada di belakang kami, yang menuntun kami, mendorong kami supaya kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Engkau datang ke tempat ini mungkin dengan banyak pergumulan, banyak masalah, banyak kerinduan-kerinduan dan pergumulan dalam hidup. Percayalah Dia gembala yang baik. Dia sanggup menolong hidupmu, Dia sanggup memberkati engkau, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan, biar tangan-tangan yang terangkat. Apa yang menjadi pergumulan, masalah, kerinduan, pergumulan dalam hidupmu, aku percaya, aku berdoa dalam nama Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Engkau yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang punya pergumulan ekonomi, engkau akan menerima kelimpahan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan datang untuk memberikan hidup dan kelimpahan dalam hidupmu. Engkau yang punya pergumulan dalam usaha, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Engkau yang merindukan pekerjaan yang lebih baik, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih baik dalam hidupmu. Engkau yang punya pergumulan dalam keluarga, aku percaya anggur yang baru dicurahkan dalam hidup keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap pertolongan Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati, yang boleh kami alami, yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami mau menjadi domba-domba yang baik, domba-domba yang dengar-dengar. Katakan, telah kulihat kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Berjuang sampai akhir.
Tiba saatnya kita akan membuka persembahan kita, namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melaksanakan ibadah pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bila firman-Mu terus menjadi rema kekuatan, bahkan jawaban atas hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan bagi kami persembahan, Kau beri tangan yang memberi maupun yang bisa memberi Tuhan. Dalam persembahan ini Tuhan, kami persembahkan untuk hormat kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian di bawah kepak saya. Shalom Bapak Ibu. Jadi puji Tuhan udah hampir semua mulai kembali tetapi belum lengkap. Jadi mohon kehadirannya di minggu depan
karena setelah ibadah nanti kita ada meeting sebentar. Jadi ada beberapa hal yang saya akan jelaskan berkaitan dengan pelayanan di tahun ini. Kita bersyukur tempat yang Tuhan telah anugerahkan sudah selesai renovasinya, dan mulai minggu ini akan mulai digunakan khususnya untuk pelayanan konseling, pelayanan doa, atau pelayanan orang yang butuh dilayani. Setiap Rabu saya akan ada di sana dari jam 9 sampai jam 4. Jadi mulai minggu depan, hari Minggu saya tidak melayani siapapun setelah ibadah. Jadi saya mengingatkan kembali, yang butuh dilayani secara khusus, yang punya pergumulan, yang mau sharing, hari Rabu boleh ada di sana. Jam berapa aja? Dari jam 9 sampai jam 4 sore. Kecuali yang mau ke rumah saya, silakan, pintu terbuka. Tetapi kalau mau dilayani, akan ada di sana. Kalau cuma juga, doa akan mulai dilakukan di tempat. Jadi saya akan berada di gereja itu Jumat malam. Bagi yang mau ikut doa onsite boleh, kalau saudara berhalangan dan mau online seperti biasa melalui Zoom boleh juga. Karena sambil doa dari sana akan dipasang juga Zoom-nya seperti biasa. Jadi secara khusus minggu depan kita akan membahas, karena ada rencana ibadah akan dilakukan di sana. Tetapi mulai di bulan Februari minggu pertama saya akan menjelaskan teknisnya seperti apa. Ya, supaya saudara memahami dengan jelas, tidak ada kesalahpahaman, dan saudara bisa melayani dengan maksimal. Jadi seperti khotbah tadi, saya percaya dari awal tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Kalau hidup saya ini adalah dengan iman dan benar dengan iman, maka apapun yang saya lihat, saya akan bergumul Tuhan mau bicara apa buat saya. Yang seperti khotbah tadi, Pak Ketut, bahkan saya baru tahu dari Pak Kiki bahwa dia melayani. Jadi tidak ada yang saya bicarakan ke dia. Saya percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lain. Saya sudah sampaikan yang lalu buat yang tidak hadir, ketika sudah mungkin berlibur, ketika saya diajak untuk tahun baruan, saya ambil waktu, saya begitu untuk berdoa terus. Kenapa? Saya tahu ada yang Tuhan mau kerjakan yang berbeda dari tahun lalu. Oleh karena itu yang minggu depan saya mau share ke saudara, apa hasil pergumulan doa saya dengan Tuhan. Apa yang Tuhan arahkan saya untuk kerjakan dengan jemaat. Jadi mohon kehadirannya minggu depan. Sediakan waktu setelah ibadah kurang lebih 30 menit atau 45 menit lah. Saya nggak akan lama. Tapi mohon kehadirannya karena istri saya juga izin. Belum pulang, kembali tanggal 12, saya pikir tanggal 9. Karena terus terang saudara juga tahu istri saya pulang bukan karena uang kita melimpah. Ada yang membeli tiket istri dan anak saya untuk pulang. Jadi dianugerahkan. Dan yang membeli karena pulang itu mahal, makanya belinya agak mundur. Kenapa? Agak mundur lebih murah. Namanya juga diberi, sehingga kita terima, nggak bisa komplain, bersyukur. Jadi tanggal 12 baru kembali, sehingga minggu depan dengan yang belum bisa hadir, yang sakit dan lain-lain semuanya lengkap. Dan kita bisa sama-sama membicarakan dan saudara memahami langkah ke depan. Demikian itu tambahan yang bisa saya sharekan. Kiranya diperhatikan dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih untuk pengumumannya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terima
yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh baik. Engkaulah Gembala yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sampai hari ini, buat jemaat-Mu, buat gereja-Mu, sebab Engkaulah Allah yang bertanggung jawab atas kami. Kami berdoa buat jemaat yang alami sakit penyakit, dalam hal ini ciptakan dan mungkin ada yang lain. Kami berdoa oleh bilur-bilur-Mu, dia dipulihkan sempurna, diberi kekuatan yang baru, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana seharusnya, oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang belum bergabung Tuhan, karena masih berlibur atau karena alasan yang lain. Engkaulah Allah yang membawa mereka, sehingga bersama-sama dapat kami membangun kerajaan-Mu melalui gereja di Pantai di tempat ini. Kami juga memberkati pemerintahan kami. Indonesia adalah berharga di mata-Mu. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami, Presiden dan semua jajarannya ya Bapa. Kami percaya Indonesia akan melihat kemuliaan-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Kami berserah penuh kepada-Mu karena Engkau memang yang memanggil kami, dan kami berjalan bersama dengan Tuhan hanya mengandalkan iman. Kami juga berdoa buat tempat yang baru yang Tuhan sediakan. Bapa, bimbinglah kami, tuntunlah kami. Kami tidak mau mengandalkan pikiran kami, kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami, tetapi kerinduan kami hanya melayani Engkau. Kami hanya mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pak jemaat yang baru, yang memiliki pergumulan yang berat, tekanan-tekanan tertentu, Engkaulah Allah yang menghibur mereka. Bagi mereka yang putus asa, Tuhan yang memberi pengharapan. Sebab kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk pribadi yang baru hadir, keluarga yang telah hadir pertama di tempat ini. Biarlah mereka merasakan kasih Tuhan melalui jemaat yang ada. Biarlah mereka dibimbing oleh Tuhan, apapun yang menjadi tujuan Tuhan menghadirkan mereka, biarlah Tuhan yang mengerjakan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, hormat pujian pengagungan kami kembalikan di tempat jemaat ini bagi Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Dan sebelum kami akhiri pada kami ya Bapa yang baik, Gembala yang setia, kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Marilah saudara arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Dia yang adalah Gembala yang baik. Pulalah dan bawalah berkat perlindungan Allah, penggembalaan Allah, penghiburan Allah, dan segala yang diperlukan oleh saudara, yaitu pengenalan akan Allah, menjadi bagian saudara saya mulai hari ini, besok lusa bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena kasih Bapa yang kekal, korban Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara saya hari ini, besok lusa bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, saudara yang diberkati Tuhan bersama katakan amin.